Om Swastiastu, Om Abhigana Master Nam. Perkenalkan, Ida Pandita Empu Yogi Jiwanata lan Ida Pandita Empu Parami Yogi Jiwanata, Ida istri. Jadi saking Griya Gede Paku Dwi Sari Putatan puniki, dia ingin menjelaskan kewentenan daripada kayangan suci Griya. Artinya lumun ida kita kala mediksa pelungun haben ida mensyaratkan untuk ngaranang kayangan suci Griya. Ini dikatakanlah mendirikan daripada kayangan suci Griya berupa Padma Sana 3, dan ini adalah kewentenan Balai Pawedan. Maka Ida Pandita Empu sebagai siwa sekala, kemudian kayangan suci sebagai siwa niskala. Nah, kemudian inilah kayangan suci Ida. Sekarang Ida Pandita Empu ingin menjelaskan kewentenan kayangan suci Griya. Kemudian Ida ngarianang niki menurut leng asta kosaloko sali nika Ida Pandita wenang makarya ring penengah, ring purwa, yaitu Balai Tiang Sanga, Balai Singasari. Nah, kemudian di sana karena Balai Singasari ini bertiang 9, dan ini kemudian unang nih seorang pandita, seorang raja pun bisa dia membuat Balai Singasari. Nah, dan kemudian Ida buatlah di sini juga sebagai kayangan suci Griya, yaitu mendirikan Padma Sana 3, yaitu Padma Siwa, Parama Siwa, Sada Siwa, dan Siwatma. Nah, niki kemudian sebagai perputaran Gunung Mandaragiri niki di Padma Sana nika. Dan sinilah bercerita kemudian Bedawang Nala dan Naga Ananda Boga, Naga Basuki. Kemudian niki Tatwa Garuda niki. Garuda niki adalah yang mengambil daripada Amerta. Nah, nika kita ceritakan daripada cerita Garuda. Nah, Garuda niki adalah ketika perputaran Gunung Mandagiri sudah didapatkan, maka Dewa Wisnu membawalah tirta itu ke Kayangan. Nah, kemudian dan tidak memberikan kepada para yaksa, gandarwa, dan raksasa yang ikut serta naga untuk serta mendapatkan tirta itu, dan kemudian dibawa ke Kayangan. Nah, dalam cerita singkat ini kemudian dalam tatwa-tatwa, ini ke di lain pihak niki Sang Garuda ini bertanya kepada ibunya. Nah, Garuda ini adalah putra daripada Dewi Winata. Nah, di mana Dewi Winata ini adalah adalah istri kedua, dan istri pertama adalah Sang Kadru. Nah, Sang Kadru ini memiliki anugerah oleh Resi Bagawan adalah 1000 telur, di mana 1000 telur itu kemudian menetas menjadi para naga. Dan Sang Dewi Winata ini mempunyai telur juga, ya dikatakan telur itu kemudian 2. Yang satu telur itu karena tidak sabar, dia pecahkan, menjadilah telur itu lahir sebagai hanya berkepala saja tanpa berbadan. Itu dikatakan sebagai Dewa Aruna, matahari terbit. Nah, namun di saat itulah Dewa Aruna ini mengatakan kepada wahai Ibu Winata, karena telur
kelahiran saya ini dipecahkan lebih dulu sehingga saya menjadi tidak sempurna. Namun akibat itu ibu akan kena supat di masa depan, akan menjadi budak daripada para naga. Nah, inilah kemudian ibu menerima itu dan kemudian berpesanlah sang Aruna bahwa telur yang kedua adalah janganlah biarkanlah dia menetas. Akhirnya menetaslah telur kedua itu menjadi Garuda ini. Nah, sang Garuda inilah yang kemudian bertanya kepada ibunya, "Wah ibu, kenapa ibu menjadi budak para naga sehingga ibu menugaskan saya untuk menjadi pengasuh dari para naga niki, di mana naga itu ada yang lari ke laut, ada yang lari ke hutan, ada lari kemana-mana." Niku saya jangan bertanya, apakah ini bisa diakhiri ibu? Wah kalau itu silakanlah sang Garuda bertanya kepada para naga. Nah, bertanyalah kemudian para Garuda ini kepada naga. Nah, dikatakan kemudian, "Wahai naga, bagaimana caranya agar sang ibu niki tidak lagi diperbudak oleh para naga?" Nah, teringat oleh itu maka naga kemudian mengatakan, "Wahai Garuda, kalau memang kamu mampu mengambil kembali tirta amerta daripada kayangan Dewa Wisnu, berarti dan memberikan kepada para naga, makanya para naga ini kemudian akan membebaskan daripada perbudakan kepada Dewi Winata." Baiklah, disanggupilah itu oleh sang Garuda. Melesatlah sang Garuda ke kayangan, berperang berbagai senjata dari Dewa Indra, para dewa tidak ada mampu menembus daripada Garuda niki. Cepat cerita, dalam Tatuo niki ditemukanlah tirta amerta itu dan diambillah oleh Garuda. Nah, kemudian muncullah Dewa Wisnu dan berkata kurang lebih begini, "Wahai Garuda, seandainya diminta dengan baik-baik tanpa ada peperangan, pasti akan saya berikan." Nah, begitu kata Wisnu. "Oh, wahai Dewa Wisnu," jawab naga, "saya mengambil amerta ini kembali karena juga dalam perpuruan Gunung Mandaragiri tujuannya adalah untuk sebagai menyelamatkan daripada perbudakan pada ibu saya. Jadi tujuan saya adalah untuk menyelamatkan ibu saya. Nah, makanya itu sekarang saya akan mengambil amerta niki. Tapi saya akan memberikan Dewa Wisnu suatu permintaan yang akan saya kabulkan." Apakah permintaan Dewa Wisnu? Nah, disinilah kemudian kenapa Dewa Wisnu memiliki kendaraan Garuda. Inilah yang dia ingin ceritakan. Jadi berkatalah Dewa Wisnu, "Wahai Garuda, sudikah kiranya Garuda menjadi kendaraanku?" Nah, karena dia sudah berjanji satya wacana, dipenuhilah keinginan Dewa Wisnu, dan jika sudah selesai menjalankan tugas ini untuk membawa amerta ini kepada para naga, maka Dewa Garuda akan menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Nah, di sini kemudian teringat dia dengan peperangan tadi dengan Dewa Indra. Dikatakanlah pada Dewa Indra, "Wahai Dewa Indra, satupun senjatamu tidak mampu menembus buluku Garuda. Aku berikan kamu sekarang anugerah, yaitu Garuda Suwarna." Nah, diberikanlah anugerah pada bulu Garuda Suwarna ini membagi kesaktian daripada Garuda kepada Dewa Indra. Maka Garuda kemudian membawa tirta amerta itu menghadapi para naga. Sampai di sana di para naga, "Wahai para naga, inilah tirta amerta. Tapi kalian berkumpullah dulu membuat mandala agar jangan berebutan, mandi dulu semuanya agar nanti bergantian memakai amerta ini. Dan sekarang ibu saya, karena amerta sudah saya serahkan, berarti ibu saya Dewi Winata terlepas daripada perbudakan dari para naga." Baiklah, akhirnya Garuda dan ibunya meninggalkan daripada naga, dan para naga itu mau mengikuti saran daripada Garuda untuk mandi dan membuat mandala, kemudian satu persatu akan memakai amerta itu. Namun tidak disangka-sangka Dewa Indra dengan senjata yang diberikan oleh Garuda
Garuda Suwarna ini mengambil lagi tirta amerta itu, dibawa lari ke Kayangan, bercecarlah di alang-alang tirta itu, dan para naga ini mengejar daripada itu. Makanya menetes di alang-alang pun sebagai terkena amerta, makanya lidah naga itu menjadi pecah. Nah, itulah sebabnya makanya rumput alang-alang yang terkena amerta itu mendapatkan kesucian. Makanya sampai sekarang itu dipakai sebagai karawiste. Nah, itu yang dikatakan. Nah, kemudian dalam kaitan ini Ida juga ngelinggihan kewentenan niki Sesunan Prajapati, Ratu Gede Wisesa Barong, dan Ratu Ayu Mas Sakti Betari. Nah, di sini Ida katakan bahwa paham agama Hindu, yaitu kita ngelinggihan daripada Padmasana Trilingga dan Sesunan Prajapati. Nah, dan kemudian Ida Pandita sandukan Maraga Sadaka yang kempungkuran, jika lebar itu akan disucikan di aben di Tegal Suci atau Tunon di Tegal Geria. Nah, kemudian Ida mulai pengaskaran, sampun boleh pengaskaran, makin disucikan lagi. Kemudian Ida melinggih, maka Kayangan Suci ini di masa depan menjadi petilasan. Nah, di mana okan-okan Ida akan meneruskan Ida di masa depan. Nah, beginilah sekilas daripada keberadaan Kayangan Suci Geria Gede Pakudewisari. Sekira itu yang Ida bisa berbagi. Matur suksmo. Om Santi 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 Om.